hari ini kita bisa mengikuti kembali kajian rutin kita, terutama di hari Ahad gitu ya. Biasanya di malam Ahad. Ini sambil kita menunggu Ustadz untuk join di dalam. Para jemaah harap sabar sebentar sambil menunggu Ustadz untuk bisa join ke dalam link Zoom kita.
Nah, para jemaah, sambil menunggu Ustadz masih proses masuk gitu ya, untuk mempersingkat, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu juga. Saya izin ke para jemaah untuk membuka kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi dan Rasul termulia kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, serta para pengikut beliau sampai di akhir zaman. Sahabat We Are Muslim, dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di malam kajian hari ini, Ahad malam ini, kajian online interaktif WA Group We Are Muslim akan membahas tentang syarah hadis Arba'in, ayat ke-6, zona merah halal haram, yang nantinya bersama Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah LCMA Hafizallah Ta'ala. Kajian ini insya Allah akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti Ustadz akan memberikan tausiah kepada kita semua, dan di sesi kedua sampai di jam 21 malam nanti diisi dengan tanya jawab. Untuk pertanyaan interaktif via Zoom ini bisa diklik raise hand, dan nanti juga bisa diketik di chat room, sehingga bisa saya bacakan untuk beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Juga tidak lupa di akhir acara nanti akan ada hadiah untuk beberapa penanya terpilih gitu ya dari para panitia. Kita masih menunggu untuk Ustadz join. Hadir Ana. Oh, alhamdulillah sudah masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Yang penting antum sehat. Alhamdulillah. Ini di Jember apa di Banyuwangi Ustadz? Ini Ana di tengah jalan antara Jember dan Banyuwangi. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita. Tidak berpanjang lebar saya. Mari kita, para sahabat We Are Muslim, hari ini kita akan hadirkan langsung Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah SMA. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz bisa memberikan tausiahnya kepada kita semua. Baik, jazakumullah khair. Ana izin share screen ya. Nah, Ustadz. Share screen biar bisa kelihatan hadisnya. Minta diizinkan jadi biar bisa share screen. Nah. Sudah bisa ya? Oh, belum bisa ya? Belum bisa. Sebentar. Oh, belum bisa juga. Ini Ustaz coba. Oh ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan kajian kita, semoga kita bisa sabar, kita bisa telaten dalam memahami dan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan memang mempelajari ilmu syar'i membutuhkan kesabaran, membutuhkan sidqun niyah, ya, niat yang betul-betul tulus. Dan harus kita sadari bahwa orang-orang yang mengikuti kebatilan, mereka juga sabar dan mewasiatkan kesabaran. Ya, dalam surat As-Saffat disebutkan wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Wasbiru ala alihatikum. Itu orang kafir. Mereka ketika melihat ada dakwah Rasulullah SAW mulai mencuat, kemudian mulai banyak yang mengikuti, bingung mereka. Sampai akhirnya mereka saling mengingatkan di antara mereka, datang kemudian mengatakan animshu wasbiru ala alihatikum. Ayo kita ibadah. Kemudian sabar dalam menyembah sembah-sembahan kalian. Ini subhanallah, mereka nyembah berhala aja pengen sabar. Maka kita sangat rugi apabila kita berada dalam jalan kebenaran kita tidak sabar. Yang kedua, kita sering melihat berita yang membahagiakan ketika banyak kaum muslimin yang masuk Islam. Terlebih ketika kita tinggal di daerah-daerah yang banyak orang-orang non-muslimnya. Kemudian mereka melihat bagaimana orang Islam indah dalam beribadah, tertarik, akhirnya mereka masuk Islam. Kita melihat bahwa orang-orang yang baru masuk Islam tugasnya banyak sekali. Ya, sholat. Ketika mereka melaksanakan sholat, maka yang harus dipelajari adalah membaca Al-Fatihah. Ya, jumhurul ulama mengatakan bahwa salat seseorang tidak akan diterima jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat. Ini menurut mayoritas para ulama. Sedangkan mazhab Hanafiyah yang mengatakan faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang kamu bisa dalam Al-Quran. Maka mereka mengatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat tidak membaca Al-Fatihah pun sah kalau seandainya dia tidak hafal Al-Fatihah. Tapi bisa diganti dengan ada sebuah hadis apabila tidak bisa membaca Al-Quran maka dia bisa membaca zikir, tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dipilih oleh mazhab Abu Hanifah. Tapi di luar dari perdebatan itu, ketika ada orang baru masuk Islam, tugas dia banyak sekali. Dia perlu latihan membaca Al-Quran minimal Al-Fatihah. Kemudian dia perlu belajar bagaimana bersuci, bagaimana dia sholat. Terus banyak lagi perlu khitan sebagian mereka. Kemudian ketika akan menikah pun harus belajar tata cara. Orang yang mendapat kelebihan dari Allah, dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian kebalap dengan semangatnya orang-orang mu'allaf. Meskipun itu bagus, kompetisi bagus, tidak apa-apa. Ada orang mu'allaf biasanya semangat, akhirnya mereka bisa melebihi orang-orang yang sudah Islamnya sejak lahir. Tapi kita sebagai orang yang mewarisi Islam ini, kita perlu mawas diri. Kenapa kita tidak seperti mereka semangatnya? Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, di dalam surga nanti akan ada tingkatan-tingkatannya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa orang yang tingkatannya rendah, dia akan melihat orang yang naik dan masuk surga, kemudian tingkatannya tinggi, dia melihat bagaikan orang yang melihat bintang berkelip-kelip. Saking jauhnya jarak antara satu orang di posisi surganya dengan posisi lain. Nah, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah akan berfirman, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kama qala sallallahu yuqalu li sahibil Quran. Pada hari kiamat orang yang menghafal Al-Quran, mengetahui maknanya, kemudian mengamalkan isinya, Allah akan serukan kepada mereka. Bacalah Al-Quran dan semakinlah meninggi engkau di surga. Dan rattil,
Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana dulu engkau tartilkan di dunia. Karena posisi dan kedudukanmu di surga seperti pada hafalan maupun surat yang terakhir engkau baca. Selama kita masih membaca maka akan semakin meninggi. Taib. Ini ada orang mu'allaf hafalannya bisa lebih banyak dari orang yang Islamnya warisan. Kan ini sekalipun kita tidak mengatakan itu kewajiban kita harus kalahkan mereka, tidak. Tapi kita rugi. Ya, kita sudah belajar membaca Al-Quran, kita sudah bisa menulis Arab. Kenapa kita tidak kembangkan? Seperti itu. Akan tapi itu semua selain kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tekad masing-masing dan perlu kesadaran. Kalau seandainya kita sudah merasa membutuhkan ilmu agama, maka semakin akan kita rasakan nikmat dalam belajar ilmu agama. Taib ikhwas sekalian, pembahasan kita kali ini adalah hadis ke-6 ya, yang kita kasih judul zona merah halal dan haram. Ya, karena memang pada pembahasan ini akan dijelaskan bahwa yang halal dan haram itu jelas, kecuali yang di tengah-tengah ini antara halal dan haram yang banyak orang tidak sadar. Nah, sehingga perlu disadari dan perlu diberikan sikap waspada dan hati-hati. Baik, hadisnya ini. Tapi ana minta maaf ini karena malam hari ini ana cuman bisa menuliskan hadis dan terjemahannya. Ana belum bisa meringkas pertemuannya karena kebetulan ya ini tadi ana banyak keluyurannya sampai pagi ini ana punya 2 pengajian di luar kota semua, jadi jalan-jalan begini. Ini tengah jalan mau pulang ke Jember, mampir dulu. Baik, mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Hadis ke-6 dari An-Nu'man ibni Bashir Abi Abdullah radhiyallahu anhuma. Qal, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sungguhnya semua yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan semua yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara yang halal dan jelas dan yang haram dan jelas itu ada mushtabihat. Mushtabihat itu artinya rancu, tidak jelas, samar. Tapi di sini disebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu. Entah tidak sadar atau memang tidak tahu sama sekali. Ya, kalau seandainya ada orang tahu akan tetapi dia sedang lengah sehingga dia masuk ke dalam yang mustabihat itu berarti dia tidak sadar. Tapi ada yang memang tidak tahu sama sekali. Seperti itu. Baik. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang bisa memberikan sikap hati-hati. At-taqa atau ittaqa itu artinya bertakwa. Bertakwa artinya bisa menghindar dari bahayanya syubhat. Faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, berarti dia telah menjaga dan memelihara agama maupun kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Akan tetapi barang siapa yang bersantai-santai, berleha-leha, dan dia tidak terlalu memperhatikan alias meremehkan hal yang perkaranya syubhat, sehingga dia masuk ke dalam perkara syubhat itu, maka dia bisa masuk ke dalam hal yang haram. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh. Karra'i yar'a haulal hima. Bagaikan seorang penggembala kambing. Dia membawa hewan gembalaannya. Tapi dia gembala tempat kawasan terlarang. Tidak boleh masuk di situ. Ya. Nah kemudian dia mungkin tidak masuk ke dalam zona merahnya. Akan tapi dia di perbatasannya. Tempat itu masih boleh, akan tetapi hanya dibatasi dengan garis misalkan. Sehingga kalau seandainya tidak hati-hati, kita hati-hati gimana? Kalau kita mungkin hati-hati, akan tetapi kalau kawanan kambingnya tidak bisa disuruh hati-hati. Ya. Kita membawa kambing, ditaruh di tempat yang hampir menjelang tempat larangan. Nah, yushiku an yarta'a fihi. Berarti hampir saja kambing itu akan masuk ke dalam daerah larangan. Bisa jadi daerah itu sudah dipasang setrum
atau bisa jadi itu ada jurangnya atau segala macam. Sehingga bahaya sekali. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa masing-masing orang yang memiliki kekuasaan akan biasanya memiliki tempat larangan. Kekuasaannya tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Nah, sehingga dia tidak merasa dirugikan atau diancam bahaya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasannya tempat larangan yang dijadikan zona hampir merah ya barangkali ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara haram. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Hadis ini masyhur sekali. Ketahuilah bahwasanya dalam jiwa seseorang terdapat sebongkah atau sekerat daging. Daging ini menjadi penentu. Kalau seandainya dia baik, semua anggota badannya baik. Kalau buruk, maka semua anggotanya buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini artinya, tapi ini sudah tidak perlu dibaca karena tadi sudah Anda bacakan. Dan ini artinya, ya, artinya dari hadis tadi. Maka kita bahas lafaz Arabnya saja. Nah, dalam hadis ini berarti ada keterangan tentang 3 hal. Ya. Yang pertama, semuanya halal. Yang kedua, semuanya haram. Kemudian yang ketiga, ada hal yang baina-baina, orang Arab bilang. Artinya, dia bisa masuk ke halal, bisa masuk ke haram. Ya. Taib. Hadis ini, ikhwas sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan salah satu dari bagian Islam terbesar. Islam itu kalau dibagi menjadi 3 bagian karena didasarkan dengan 3 hadis, maka ini sepertiganya. Sepertiga yang pertama adalah amalan hati, yaitu berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian sepertiga yang kedua adalah amalan yang benar, yaitu amalan yang nampak dalam tingkah laku dan terlihat dari orang, yaitu kaitannya dengan hadis kelima kemarin. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Agar amal seseorang benar, maka harus berusaha disiplin. Apakah amalan kita sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Yang ketiga ini prakteknya. Yang ketiga adalah bagaimana seorang melakukan transaksi, komunikasi, melakukan akad, melakukan segala hal, jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang masih rancu. Karena ketika kita melakukan sebuah tindakan yang rancu, mungkin kita menduga atau mengira bahwa ini boleh. Dan di zaman sekarang, banyak orang yang terlalu pede. Tidak apa-apa. Saya tahu kok yang benar mana, yang salah mana. Akal saya akan bisa menilai kalau ini bagus, ini tidak bagus. Tapi sekarang pembahasan kita berkaitan dengan masalah agama. Belum tentu semua agama itu sudah kita kuasai. Sehingga standar kehati-hatian itu semua harus juga dilatih. Bukan semua agama kita tahu semua. Itu namanya terlalu pede. Para ulama saja hati-hati. Kalau kita merasa percaya diri berlebihan, ya, maka ada istilahnya syubhat. Syubhat itu adalah marhalah atau manzilah, satu posisi antara halal dan antara haram. Berarti ada 3 hal yang ada dalam hadis ini. Yang pertama adalah hal yang al-halalul mahd. Semuanya halal. Karena apa? Karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijelaskan keharamannya, dan memang hukum asalnya seorang boleh untuk mengerjakan berbagai sesuatu, ya. Apalagi kalau memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Ya. Allah halalkan bagi kalian untuk makan buruan laut. Buruan laut itu maksudnya ikan. Meskipun kalian sedang dalam keadaan berihram. Orang berihram itu tidak boleh berburu, ya. Akan tetapi mereka dibolehkan kalau seandainya buruan itu dalam bentuk hewan laut. Dan para ulama mereka mengatakan selama itu hewan laut, meskipun bentuknya adalah bentuk yang seperti hewan di darat, maka itu masuk ke dalam hukum hewan laut. Contohnya misalkan ada anjing laut, ada kuda laut, ada apa macam-macam. Pokoknya yang ada lautnya di belakang berarti itu hukumnya sama. Termasuk adalah
putri duyung kalau ada. Wallahu alam itu mitos atau bukan, tapi katanya itu benar dulu, sekarang sudah musnah. Nah, kata mereka, ada sebagian ulama sampai menyebutkan dalam buku fikih seperti itu, dagingnya banyak dan katanya gurih. Ya, jadi disebutkan dalam bahasa Arab itu putri duyung itu adalah ikan yang sifat dan bentuknya hampir sama dengan manusia. Terkadang mereka berbicara di antara yang lain sampai ada suara tapi kata-katanya tidak didengar. Kata-katanya tidak dipahami. Hanya mereka terkadang tertawa-tertawa tapi tidak dipahami. Nah, yang seperti ini bisa ditangkap kemudian disembelih seperti ikan. Ya, sekalipun dia berdarah, sekalipun dia bentuknya seperti itu. Karena memang hukumnya seperti ikan. Ya, ini jelas dalam Al-Qur'an dijelaskan uhilla lakum. Kemudian termasuk di antaranya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian berhubungan antara suami dan istri ketika bulan Ramadan malam, bukan siang. Kalau siang nanti bisa kena kafarah. Ya, kalau malam boleh dihalalkan. Sehingga yang ada dalam Al-Qur'an jelas ditegaskan halal, 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 itu namanya adalah halal yang tegas. Yang kedua, al-haramul mahad. Nah, jadi pembahasan hadis ini menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama halal mahad, betul-betul murni halal. Yang kedua haram murni. Contohnya apa? Yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW kali itu haram. Misalkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banal ukhti dan seterusnya ila akhir ayat. Ini dijelaskan tentang keharaman seseorang menikah dengan mahramnya. Ya, ibu, anak, saudari, bibi, baik itu dari ayah dan dari dari ibu, kemudian ada saudara sepersusuan, saudari sepersusuan dan seterusnya. Kemudian Allah menyatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Allah haramkan kepada kalian makan darah, kemudian bangkai, kemudian apa yang disembelih untuk Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antaranya babi dan segalanya. Ini jelas haram. Nah, kemudian di potongan berikutnya wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang jelas halal dan jelas haram itu ada yang tidak jelas. Tapi Rasulullah SAW mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu. Berarti ada orang yang tahu. Ya, berarti ada orang yang tahu. Nah, sekarang berarti dalam pembahasan hadis ini ada 3 golongan manusia. Golongan pertama adalah orang yang tahu. Sehingga dia dengan ilmunya, dengan pengalamannya, dia akan beramal dengan ilmunya. Ya, dan ini aman. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu ini ada 1, ada 2. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini, famanittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang hati-hati dari perkara syubhat, maka dia berarti telah menjaga agama maupun kehormatannya. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang tidak tahu tapi dia santai-santai. Waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sampai terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka dia masuk ke dalam perkara yang haram. Para ulama mengatakan, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada orang yang bersantai-santai, meremehkan. Syubhat apaan? Sok banget gitu, sok suci banget. Zaman sekarang itu terkadang ada orang yang suka menyalah-nyalahkan takdir. Ada rezeki yang susah, entah pandemi atau bukan karena pandemi, kok ana itu loh yang di PHK, kenapa enggak dia? Gitu. Allah tuh enggak adil. A'udzubillah. Ya, sehingga orang semacam ini kadang-kadang sudah mentah kalau mau diajak untuk diajak memahami dalil. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang sudah punya jatah rezeki. Ya. Seorang tidak akan mati hatta yastawfiya rizqahu, sampai dia mencukupkan jatah rezekinya. Maka jangan
terlalu terburu-buru untuk mencari yang haram karena dia merasa rezeki halalnya sedikit. Nah, orang diajari atau diingatkan dengan itu kadang-kadang mereka marah. Kemudian mereka mengatakan, ente cari yang haram aja susah, sekarang mau cari yang halal. Apalagi mau dibicarakan masalah syubhat. Hati-hati loh, pekerjaanmu syubhat. Gitu. Syubhat itu yang tidak jelas. Nah, maka ada orang yang memang tidak sama sekali mengindahkan, meremehkan dia. Maka dia akan mudah untuk masuk ke dalam keharaman. Dan ini salah satu makna dalam lafaz waqa'a fil haram. Artinya dia betul-betul memang masuk ke dalam keharaman, tapi dia tidak sengaja atau tidak sadar. Tapi dia yang membawa penyebabnya. Karena dia yang merasa tidak penting ada yang syubhat, ada tidak syubhat. Yang penting ana ngerjakan ini. Akhirnya dia terjerumus ke dalam keharaman. Tapi dia tidak sadar. Yang satunya dia sadar. Akan tetapi dia melakukan sebuah perkara, sekarang dia masih bisa mengekang bahwa pekerjaan saya ini masih halal, akan tetapi sudah nyerempet-nyerempet yang haram. Kalau seandainya satu saat dia sudah lengah, dia akan terjerumus ke dalam keharaman. Ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam ada istilah sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah itu artinya adalah menutup pintu-pintu dan celah-celah kebinasaan. Perkara itu barangkali bukan merupakan kebinasaan, akan tetapi celah untuk menuju ke kebinasaan. Maka jangan ada yang bersantai-santai bermain api di situ. Nanti bisa masuk ke dalam keharaman. Maka dalam Islam ada istilah sadduz dzari'ah. Ya, menutup celah menuju kepada kehancuran. Maka dalam Islam banyak contohnya dan dalilnya. Dalam contohnya diantaranya adalah seperti orang yang tidak diboleh seorang wanita dengan bibinya atau seorang wanita dengan adiknya atau kakaknya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh seorang menggabungkan, kalau seandainya dia ingin misalkan punya istri lebih dari satu, tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari laki-laki atau dari ayahnya atau bibinya dari kalangan ibunya. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan wa antajma'u bainal ukhtain, dan tidak boleh bagi kalian menikah lebih dari satu kalau menggabungkan antara kakak dan adik. Para ulama menjelaskan bahwa yang seperti ini bisa menimbulkan permusuhan. Jelas itu permusuhan. Permusuhan. Ya. Jangankan kok masalah madu. Ya. Gara-gara partai saja satu keluarga tidak akur. Gara-gara warisan saja satu keluarga tidak akur. Maka Islam ingin mengkat adanya ketidakakuran saudara gara-gara pernikahan satu suami. Contoh yang lain. Orang menikah. Ini contohnya nikah-nikah terus ini. Ya, jadi karena ada orang jomblo di sini. Baik. Contohnya, seorang pemuda tidak boleh mengkhitbah. Khitbah itu bukan tunangan, harus dipahami. Khitbah itu namanya lamaran. Lamaran boleh, tapi tunangan bukan bagian dari Islam. Kecuali kalau tunangannya sekalian khitbah atau lamaran, biar cepat halal gitu. Ya. Pakai tunangan, tukar cincin, tukar apa segala macam, tahu-tahu nggak jadi nikah. Repot kayak gitu. Oh, udah telepon-teleponan, udah menyendiri banyak haramnya. Taib. Dalam Islam, ketika ada orang melamar, kemudian masih menunggu jawaban diterima atau tidak, tidak boleh ada orang nyelonong masuk kemudian mengkhitbah. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Hadisnya tegas, Rasulullah SAW mengatakan, wala yakhtubu ala khitbati akhihi, tidak boleh seseorang melangkahi saudaranya yang sudah duluan mengkhitbah dan sambil nunggu jawaban. Illa an ya'dzana lahul khatibu qablahu, kecuali kalau seandainya orang yang mengkhitbah pertama mengizinkan atau memang yatrukul lahul khatib, sudah ditinggalkan. Sudah saya mundur gitu, atau dia tidak mundur tapi diizinkan. Silahkan kalau mau khitbah juga seperti itu. Nah, para ulama menjelaskan karena ini akan bisa menimbulkan permusuhan antara sesama kaum muslimin. Seperti itu. Ini namanya sadduz dzari'ah. Ini dalam masalah nikah.
Maksudnya nikah itu apa? Nikah itu kan orang anggap itu adalah sebuah ibadah yang sakral. Tapi sebenarnya ada yang lebih sakral daripada nikah. Sekalipun orangnya belum nikah. Begitu. Contohnya apa? Peribadatan. Jangan sampai masuk ke dalam kesyirikan. Kenapa Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat id? Para ulama mengatakan, kenapa dikatakan id? Katakan id itu karena dua hal. Yang pertama dilakukan berulang-ulang. Hari raya itu tiap tahun dilakukan. Namanya id. Yang kedua adalah karena dilakukan dengan bersama-sama dan komunitas yang banyak. Dirayakan maksudnya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada id dulu di masa jahiliyah. Ya. Dalam kebiasaan tradisi orang-orang penduduk Madinah, ada 2 hari raya yang mereka lakukan, mereka rayakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qad abdalakumallahu idain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan id kalian dengan 2 hari raya ini, Idul Adha wa Idul Fitr. Nah, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka Rasulullah SAW melarang ada id yang lain selain 2 hari raya itu. Rasulullah sampai mengatakan, wala tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya. Maksudnya apa? Maksudnya kuburannya ganti sebagai ganti hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Bukan begitu maksudnya. Jangan dijadikan kuburan sebagai tempat beribadah, tempat meminta, tempat membaca Al-Quran dan sebagainya. Kenapa? Karena khawatir akan menjadi dzari'ah ila syirik. Para ulama mengatakan jangan sampai menjadi penyebab terjerumusnya orang ke dalam kesyirikan. Karena sudah terbukti di zaman Nabi Nuh, umat-umat itu berada dalam keadaan tauhid. Sampai syaitan sedikit demi sedikit mereka dibuat, diseret untuk mengingat kebaikan-kebaikan 5 orang yang baik. وَقَالُوا لَا تَذَرْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. 5 orang ini itu adalah orang-orang saleh dulu di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka memiliki jasa-jasa, akhirnya syaitan sedikit demi sedikit membawa mereka untuk menghormati, menghargai, mengenang. Sampai akhirnya ketika mereka ingin mengenang, dibikinlah patung. Patung 5 orang itu. Setelah itu, ketika generasi itu habis, ganti generasi orang yang tidak tahu asal mulanya kenapa ada patung ini, fa'abiduhum. Maka mereka menyembah. Sedikit demi sedikit syaitan seperti itu. Ini yang namanya zari'atun ila syirik. Ya. Jalan tol yang cepat untuk menuju kepada kesyirikan. Islam pengen mengkat itu. Nah, ini namanya saddun lidzari'ah. Memutus jalan-jalan yang bisa menghancurkan kepada kebinasaan. Dalam hadis ini juga disebutkan seperti ini. Ada orang yang berhati-hati karena tahu, karena dia berilmu. Ini tidak boleh. Orang nyangkanya boleh, tapi saya tahu menurut ilmu fikih seperti ini namanya riba. Menurut ilmu fikih ini namanya haram. Ini namanya zulum, kezaliman dan segala macam. Saya tidak mau mengerjakan. Orang yang tadi tidak melakukan karena tahu. Orang yang kedua tidak tahu tapi dia berhati-hati. Maka dia dipuji oleh Rasulullah SAW telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan orang ketiga adalah orang yang bersantai-santai dalam urusan syubhat. Di zaman sekarang Anda katakan banyak orang bersantai dalam masalah haram, apalagi masalah syubhat. Wah, syubhat antum ini. Gitu. Wah, syubhat apa ente? Kayak gitu. Istilahnya seolah mereka tidak perhatian dalam perkara-perkara yang rancu itu. Akhirnya banyak orang yang masuk ke dalam hal yang dilarang. Seperti ini. Maka ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, yang rancu, yang tidak jelas, yang masih samar, maka dia masuk ke dalam keharaman. Artinya tidak ada dua. Ada orang yang maksudnya memang dia tidak tahu ketika dia masuk ke dalam keharaman. Karena dia santai dengan hal yang syubhat, akhirnya sampai kejerumus ke dalam hal yang haram, tapi dia tidak tahu sama sekali. Atau waqa'a fil haram, itu maksudnya adalah orang ini tahu kalau ini tidak boleh, haram. Tapi karena dia sangat bersantai sekali, akhirnya dia sampai tidak mampu untuk mengekang, keplesetlah akhirnya ke dalam keharaman. Maka satu dzari'ah harus diterapkan seperti ini. Nah, Rasulullah SAW
menyebutkan permisalan yang sangat jelas. Kok yang disebutkan adalah masalah ra'i yar'al ghanam, karena memang di zaman dulu banyak penggembala, dan penggembala akan bisa menghayati yang seperti ini. Ketika mereka sedang menjaga hewan yang mereka gembalakan. Kok masuk ke dalam rumah orang kaya, kencang, bengis, pelit. Apabila daun pepayanya dimakan sedikit, diracun itu. Ya. Ini sampai anak pernah ketika anak masih kecil, ada orang punya sawah jengkel sekali, ada ayam-ayam masuk ke sawahnya, akhirnya diracun. Ayamnya diracun. Wah, yang punya ayam ngamuk-ngamuk luar biasa. Ini sebenarnya, ya, ini yang punya ayam harusnya tahu diri juga. Sudah tahu ayamnya kemana-mana, nah, harus dijaga. Jangan sampai masuk ke kawasan orang lain, karena dia salah. Kenapa kok membiarkan hewannya masuk ke kawasan orang lain sehingga merugikan. Tapi intinya, ini adalah pemandangan yang sangat akrab dengan komunitas zaman itu. Mereka banyak orang yang menggembalakan kambing. Nah, menggembalakan kambing jangan berani-beraninya mendekati tempat-tempat larangan. Nanti bisa masuk ke dalam tempat itu yang dilarang itu. Termasuk juga memelihara kambing di tengah-tengah jurang. Ini bahaya sekali. Nah, maksudnya ketika orang ingin beraktivitas, perbandingannya seperti itu. Kita punya uang, kita ingin transaksi. Kita punya anak, kita mau pilihkan sekolah. Kita sendiri ingin beribadah. Jangan bermain api. Main reka-rekaan. Agama ini jelas, mudah, tapi jangan dientengkan. Bagaimana solusinya? Belajar agama. Sholat yang benar bagaimana, zikirnya bagaimana, doanya bagaimana. Orang kita mau bisnis saja, biasanya sampai kursus. Mahal itu. Ya. Orang mau bermusik saja, alatnya ngalang-alai biaya, mau kursus ngaji privat. Alat piano saja, gitarnya saja, subhanallah, mahal. Tapi dibayar. Kenapa? Karena hobi. Ya. Kok orang beribadah tidak mau modal sama sekali. Ya. Orang mau beribadah, tidak mau belajar. Nah, gimana? Pengen masuk surga. Gitu. Udah nanti insya Allah il jannah. Ya surga-surga. Tapi nggak mau belajar. Ya. Ini tidak mencerminkan ketakwaan. Padahal para ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, nanti kita akan sampai pada pembahasan itu. Ittaqillah haitsu ma kunta, itu hadis yang ke-15 atau keberapa wallahu alam. Nah, intinya beliau mengatakan kaifa yattaqi man la yadri kaifa yattaqi. Bagaimana orang pengen bertakwa sementara dia tidak tahu bagaimana tata cara bertakwa. Tapi dia nyangka kalau dia sudah bisa bertakwa. Ini yang lebih repot. Karena dia sudah menyangka dia sudah bisa bertakwa, akhirnya dia tidak mau belajar untuk bagaimana cara bertakwa yang baik dan benar. Seperti itu. Maka di sini dijelaskan, hati-hati. Biasanya kalau ada orang memiliki kekuasaan, dia punya tanah zona merah, larangan. Jangan dekat-dekat ke situ. Allah Subhanahu wa taala juga sama. Allah memiliki keharaman-keharaman. Tujuannya agar seseorang tidak melanggar. Ya. Dan ini merupakan rambu-rambu ketika Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan ini haram, jangan didekati. Jangan hanya beralasan takdir seperti hadis yang keempat kemarin kita bahas. Semua memang sudah Allah tentukan. Yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa. Fafimal amal. Untuk apa kita beramal? Ya kita beramal untuk berharap agar kita bisa masuk ke dalam orang-orang yang ditakdirkan masuk surga. Seperti itu. Nah, kalau seandainya kita tidak mau beramal, tapi kita berharap agar takdir kita bagus, ini namanya tidak mau usaha sama sekali. Rasulullah SAW mengatakan, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan garisan takdirnya. Seperti itu. Maka ini ada pelajaran untuk orang yang akan beramal. Untuk melakukan aktivitas apapun, dia harus hati-hati. Jangan sampai bermain-main dengan hal yang syubhat. Dan syubhat itu macam-macam. Tidak hanya terkait dalam masalah ibadah. Tapi semua transaksi ada syubhatnya. Sesuatu yang tidak jelas bagi kita, jangan gampang untuk ngerjakan. Ya. Kalau seandainya memang kita tidak tahu, ya sudah, hati-hati saja. Kita tidak rugi untuk tidak mengerjakan. Justru kebanyakan orang menyesal itu karena mengerjakan, karena berbicara. Dan jarang sekali ada orang menyesal kenapa tidak berbicara dan kenapa tidak berbuat. Sekalipun terkadang orang tidak berbicara dan tidak berbuat,
padahal dia harusnya sudah mau menunjukkan sikap, maka dia salah juga. Akan tetapi ketika seseorang dihadapkan pada sesuatu yang tidak jelas, maka sudah sepantasnya dia berhati-hati. Rasulullah SAW sudah tegur dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki hal-hal yang haram dan itu menjadi zona merahnya. Jangan dilanggar dan juga termasuk jangan didekati sesuatu yang bisa menjerumuskan orang ke dalam hal yang haram. Ya. Dan ini termasuk salah satu makna dari hudud. Ya, hudud itu bisa diartikan dengan 3 makna. Hudud. Hudud itu artinya batas. Ya. Bisa diartikan dengan hal yang haram. Contohnya tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah had-had atau hudud yang Allah tentukan, maka jangan kalian dekati. Didekati saja tidak boleh, maka maksud dari hudud ini artinya adalah hal-hal yang haram. Kemudian bisa diartikan bahwa itu halal, tapi halal yang sudah mendekati haram, maka ini juga jangan dilakukan. Allah mengatakan tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah had-had yang Allah tentukan, jangan kalian langgar, kalian lewati. Kalau dilewati, sudah kena haram dia. Selama dia masih di batas, maka dia masih halal. Tapi sudah berbahaya. Maka perintahnya jangan sampai lompat. Kalau sampai bisa untuk menjaga hati-hati, tidak mendekati zona-zona yang berbahaya itu lebih afdal. Dan makna ketiga yang dari hudud ini artinya adalah hukuman. Ya. Hukumannya. Kalau yang pertama adalah yang haram, yang kedua adalah batasan menuju ke haram, yang ketiga artinya adalah hukuman. Ya, seperti hadduz zina, haddul qatl, hukuman orang yang berzina apa, hukuman orang yang melakukan pembunuhan apa, dan sebagainya. Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala memiliki hal yang diharamkan, dan karena itu Allah pun sampai memiliki sifat cemburu. Allah memiliki sifat cemburu. Tidak boleh ada hambanya yang melakukan kemaksiatan. Allah cemburu dengan yang seperti itu. Ada hadis yang sahih. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa sabar. Karena dalam syariat ketika ada orang mendapati seorang berzina, baik itu pasangan atau orang lain, ya, melihat istrinya berzina misalkan, ditunggu dulu. Ditunggu apakah benar berita itu, kemudian kalau benar ditunggu dulu biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jalan keluarnya, misalnya begitu. Kata salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Rasul, ana melihat istri ana berzina dengan orang lain, ana enggak perlu nunggu-nunggu. Aku akan jadikan pedang ini masuk ke badan mereka berdua. Bler kayak gini. Sudah, yang satu masuk ke badan laki-laki, yang satu masuk ke badan perempuan, istriku itu. Sudah masuk dua-duanya. Kata Rasulullah SAW, ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian heran dan takjub dengan sikap cemburunya Sa'ad bin Mu'adz? Wallahi inni la aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih cemburu dari dia. Kemudian, wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu daripada aku, kata Rasulullah SAW. Famin ajli dzalika hurrimatil fawahish. Dan karena kecemburuan Allah itu akhirnya hal-hal yang sifatnya haram, perzinaan-perzinaan Allah haramkan. Seperti ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah utus Nabi untuk menjelaskan. Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan. Al-Quran, hadis Nabi SAW penuh dengan rambu-rambu. Tinggal kita mau mempelajari apa tidak. Islam sudah jelas. Kalau kita mau atau tidak, itu tidak akan merugikan Islam sama sekali. Ya. Surga dan neraka sudah siap memiliki penghuni. Kalau seandainya kita tidak percaya hari akhir pun, tidak merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak mau belajar agama, itu pun juga sama. Tidak merugikan Islam sama sekali. Tetapi yang rugi kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan menjaga Islam. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurin la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Ya. Masih ada sebagian kelompok umat ini akan bertahan mereka. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengganggu tidak akan bisa mencelakakan mereka sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah hari kiamat. Berarti memang ada agama yang akan dijaga oleh Allah dan ada orang yang memang dibuat oleh Allah untuk menjaga agama itu. Permasalahannya tidak ada jaminan kita yang akan dijaga bersama Islam. Maka kalau seandainya kita yang Allah berikan kepada kita pilihan,
kemampuan, dan juga bisa untuk memilih ini baik, ini tidak. Kemudian kita tidak memanfaatkan, tidak mau belajar agama, maka yang rugi adalah kita sendiri. Termasuk dalam hal syubhat. Dalam hal syubhat, tadi kita sudah sebutkan, tidak semua orang tidak tahu. Ada yang tahu. Maka tugas orang yang tidak tahu adalah berhati-hati. Kalau tidak, minimal dia bertanya. Ini haram apa tidak? Ini riba apa tidak? Ini ada ghish, kecurangan apa tidak? Ini ada gharar atau tidak? Ketika akan berjual beli ada istilah gharar. Gharar itu artinya kerancuan, tidak jelas, bahkan kecurangan. Hampir hal yang pernah kita pelajari sebagai teori yang haram itu ternyata terjadi di tengah pasar. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Yang curang tidak termasuk dari golongan kami. Yang curang tidak termasuk dari golongan kami. Itu penyebabnya adalah ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang menjual kurma. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam keranjang. Ternyata di bawah basah. Maka Rasulullah bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am? Apa ini? Wahai penjual. Dia mengatakan, ya Rasulullah, asabatus sama. Dia tadi kehujanan malam tadi. Kemudian oleh orang itu ditutup dengan kurma yang bersih, yang tidak basah. Maka Rasulullah SAW, afala ja'altahu fawqat ta'ami kayyarahun nas man ghasya falaysa minna. Kenapa kamu tidak tampakkan aibnya di depan orang sehingga orang tahu kalau ini ada aibnya? Sehingga orang lihat. Kalau seandainya dia beli, dia tahu dia beli sesuatu yang ada aibnya dan dia ridha seperti itu. Sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jual belinya. Ternyata zaman sekarang ada kayak gitu. Orang jualan satu kardus gede, isinya buah. Atasnya Masya Allah luar biasa. Sampai rumah yang bawah ini luar biasa. Bosoknya itu membuat orang menyesal 2 kali. Menyesal karena bosok. Menyesal yang kedua adalah kenapa kok saya tertipu ya? Gitu. Kenapa nggak anak periksa dulu dan sebagainya. Ini ada yang seperti ini. Berarti yang gharar dan jahalah, orang-orang yang mempraktekkan ketidakjelasan, sengaja mempelintar-pelintirkan transaksi, intinya kembali kepada riba, maka orang hati-hati perlu ketika akan membeli, ketika akan menjual, ketika akan melakukan sebuah muamalah apapun. Kemudian pesan terakhir dalam hadis ini adalah masalah hati. Hati itu adalah malik, raja. Apabila hati itu baik, maka semua ikut baik. Kalau seandainya hati itu jelek, maka semua akan ikut jelek. Dan para ulama menjelaskan, hati itu ada 3. Ada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, yang jernih. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang terakhir adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati dan tidak bisa menerima kebenaran. Penyebabnya adalah terkadang masalah kebodohan. Tidak tahu tentang agama. Dan ada istilah oleh para ulama dikatakan jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu adalah orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Sehingga semakin tidak mau menerima kebenaran untuk membenahi ketidaktahuannya. Nah, sehingga ketika seseorang sudah terjangkit penyakit yang hatinya mati, dia tidak lagi bisa menerima kebenaran. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa hati itu bisa dirusak dengan berbagai cobaan, berbagai fitnah, gelombang fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW menyatakan, tu'radul fitani 'alal qulub kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah, godaan, cobaan akan dipaparkan, dipampangkan di depan hati bergelombang terus sedikit demi sedikit, terus seperti itu. Fa ayyu qalbin ankara fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sauda. Hati yang menerima fitnah itu diterima dengan hangat, dipraktekkan, dituruti hawa nafsunya, maka akan diteteskan nuktatan sauda, noktah hitam pada hatinya.
wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayda. Dan hati yang berusaha untuk menolak kemungkaran itu, dia akan diteteskan noktah putih. Ya. Hatta tasira ala qalbain, sampai hati itu nanti ada dua macam. Abyad mislas safa, yang satu putih, jernih sekali. Fala tadurruhu fitnah, hati yang putih, yang bersih, yang selamat ini tidak perlu khawatir akan dimasukin fitnah lagi, karena dia putih, berusaha untuk membersihkan diri dari segala macam syubhat, apalagi yang haram. Ada istilahnya namanya wara'. Wara' itu hati-hati dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga dia bukan hanya lagi yang haram, tapi manakala tidak bermanfaat dia tinggalkan. Hati-hati wara' kayak gini. Ya. Kemudian yang satu adalah qalbun aswad mirbad dan kalkuzi mujakhian. Ada hati yang hitam, pekat, seperti gelas terbalik, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak bisa mengenal yang baik dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Illa ma usyriba min hawa, kecuali sesuai mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya. Hati orang itu ammaratun bisu', gampang memerintahkan kepada keburukan. Maka Rasulullah SAW tidak merasa aman dari perubahan sikap karena ditimbulkan hati. Rasulullah SAW mengatakan, Inna qulubu bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia berada pada genggaman dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Rasulullah SAW, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami berada pada ketaatan kepadamu. Dan Rasulullah SAW orang hati-hati. Betapa banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat ada sebuah atau sebutir tamar, sebutir kurma jatuh. Rasulullah SAW akan mengambil kemudian memakan. Akan mengamalkan, ini belum dimakan. Kemudian enggak jadi, ditinggalkan. Kata Rasulullah SAW, laula anni khasyitu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau saja aku tidak khawatir kurma yang jatuh ini adalah termasuk kurma sedekah, aku akan makan. Rasulullah SAW dan semua alul bait tidak boleh makan makanan sedekah. Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Sedekah itu tidak boleh dimakan oleh semua keturunan Rasulullah SAW karena dia adalah kotoran manusia. Sedekah maksudnya adalah zakat dan segala macam. Nah, kalau hadiah boleh, Rasulullah SAW menerima hadiah. Kalau ada sekarang yang mengaku alul bait kemudian minta sedekah, ini tidak tahu apa dia punya kaidah sendiri atau bisa jadi kealul baitannya perlu dipelajari lagi. Tapi yang jelas Rasulullah SAW adalah orang yang wara', orang yang hati-hati. Maka termasuk ketika ada salah satu cucunya yang beliau cintai sekali, yaitu Hasan atau Husain, datang melihat ada kurma banyak, kurma sedekah, senang sekali, mau dimakan langsung. Kata Rasulullah SAW, ya, para ulama mengatakan ini adalah ungkapan untuk membuat kesan jijik kepada anak kecil. Jangan. Ama ta'lam annana la tahillu lana sadaqah. Kamu apa enggak ngerti kalau kita semua keluarga kita enggak boleh makan sedekah, ya, kayak gitu. Nah, ini ada pelajaran pentingnya juga. Terkadang seorang anak kecil perlu dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada keharaman nanti kalau sudah gede. Anak kecil itu belum mukallaf. Sehingga kalau dia melakukan tindak keharaman, dia tidak dikasih dosa. Akan tetapi orang tua bisa mengarahkan mereka sejak kecil. Sejak kecil dikatakan, jangan, ini tidak boleh ya. Nanti Allah murka, Allah marah, itu boleh. Ini merupakan salah satu hadis yang menjadi dasar bahwa seorang pendidik bisa mengingatkan anak kecil untuk menjelaskan keharaman-keharaman jangan diterjang. Biar nanti kalau sudah gede mereka gampang untuk diarahkan seperti itu. Nah, tidak seperti sebagian orang yang terkena
penyakit parenting sebagian ya, ini tidak semuanya karena ada manfaatnya banyak sekali. Tapi sebagian orang karena sudah terlanjur suka hobi juga dari adopsi ilmu-ilmu dari sana itu, akhirnya mereka bilang tidak boleh mengatakan tidak, jangan kepada anak. Ya. Kalau seandainya kita pun harus mengatakan tidak atau jangan, maka kita harus punya solusi. Kata siapa? Rasulullah SAW melarang berkali-kali. Dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena syirik itu merupakan kezaliman yang luar biasa. Intinya, saudara sekalian, hadis ini merupakan standar kehati-hatian seseorang apabila ingin agar agamanya jernih, agar ketakwaannya tidak rusak dan tidak kotor. Kalau Rasulullah SAW saja hati-hati. Dan Rasulullah SAW kalau sendiri tidak tahu itu bukan merupakan kurma sodakoh dimakan, tidak apa-apa sebenarnya, karena tidak tahu. Dan hadisnya banyak sekali. Rufi'al qalamu rufi'al qalamu an thalath. Tidak akan dicatat dari 3 golongan. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqidhu wa anil majnuni hatta yafiq wa an as-sabi hatta yablugh hatta yahlum. Orang yang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, kemudian anak kecil sampai dia baligh. Nah, orang yang tidak tahu juga sama. Hadisnya ada yang lebih tegas dalam hal itu. Innallaha tajawaza an ummati ma haddath bihi anfusaha. Maka orang yang melakukan kesalahan, termasuk di antara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali yang semampunya. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ketika kami salah atau lupa. Nah, tapi Rasulullah SAW dengan kehati-hatiannya, beliau berhati-hati seperti itu, tidak mau makan. Khawatir ini termasuk kurma sedekah. Maka ada nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ma zalat taqwa bil muttaqi. Ma zalat taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal khasyatal haram. Masih saja ketakwaan itu langgeng, istiqomah dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa sampai ketika mereka banyak haram. Nah, ini adalah sikap seorang muslim yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi hal-hal yang rancu, tidak jelas. Ya. Tidak bermudah-mudahan, oh nggak ngerti. Kalau seandainya ada orang yang memang tidak ngerti, kemudian dia salah. Oh dulu saya tidak tahu kalau riba itu haram, maka saya mempraktekkan ini. Sekarang saya sudah tahu, saya ingin meninggalkan. Nah itu tidak apa-apa. Para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang tidak tahu kemudian mempraktekkan transaksi riba, setelah itu tahu bahwa riba itu dosa besar, lalu dia tinggalkan riba itu, ya, maka yang sudah berlalu tidak apa-apa. Tidak tidak diwajibkan untuk dibuang. Wah, saya sudah berhasil membuat rumah karena hasil riba saya. Wah, hancurkan rumahnya. Tidak seperti itu. Tapi yang sudah berlalu dimaafkan karena ketidaktahuannya. Tapi yang belum tahu, yang belum dikerjakan, cari tahu. Ya, cari tahu agar agama kita lebih terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk istiqomah di atas jalan sunnah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan dan ini insya Allah tepat waktu ya. Ya, mulai tadi harusnya jam 7:30, selesai jam 8:30. Ya. Tadi mulainya molor, sekarang berhentinya juga molor, jam 8:35. Nah, dan insya Allah jam 9 pas kita sudah selesai, mudah-mudahan seperti itu. Kalau mau ada yang ditanyakan juga tidak apa-apa insya Allah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam, baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Para jemaah, kita udah masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk para jemaah bisa menanyakan langsung ke chat box ya. Jadi beberapa pertanyaan nanti akan di. Nah, pertanyaan pertama saya buka di chat box dulu. Ini dari Pak Imam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan hubungan hadis yang kita bahas ini dengan kaidah semua urusan dunia ini diperbolehkan atau halal sampai datang larangannya, dan semua urusan ibadah itu sampai datang perintah atau tuntunannya. Apa suara tadi putus-putus nggak? Kayaknya ini dari tempat Ustaz tadi ada beberapa kali putus sih. Saya ulang ya. Pertanyaannya, boleh dijelaskan hubungan hadis yang kita bahas ini dengan kaidah semua urusan dunia ini diperbolehkan atau halal sampai datang larangannya, dan semua urusan ibadah itu haram sampai datang perintah tuntunannya. Iya, betul. Kalau yang hukum asalnya semua ibadah adalah dilarang sampai ada tuntunannya adalah hadis kelima yang kita bahas kemarin. Kemudian hadis yang menunjukkan bahwa al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asalnya setiap semua perkara adalah halal, ya, adalah halal, maka boleh dilakukan. Dengan hadis yang kita bahas malam hari ini, bahwa seseorang dituntut untuk berhati-hati dari hal yang syubhat. Yang pertama, dalil yang tadi, kalau yang jelas dalam masalah ibadah sudah keluar dari pembahasan hadis yang malam ini kita bahas, ya. Masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada dalilnya. Itu berkaitan dengan hadis kemarin, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak ada contoh dari kami, maka amalnya akan tertolak. Nah, berarti hukum asalnya sebuah ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang menunjukkan boleh. Tapi tidak ada hubungannya dengan yang kita bahas malam hari ini. Nah, yang ada kaitannya adalah hukum semua sesuatu itu boleh kecuali sampai ada dalil yang mengharamkan. Dengan kaitannya, kok kita diperintahkan untuk berhati-hati? Ya. Kalau seandainya boleh, kenapa kita suruh berhati-hati? Kita katakan bahwa tadi sudah dijelaskan. Hal yang dijelaskan itu ada yang halalnya jelas. Kemudian yang kedua haramnya jelas. Yang hati-hati itu adalah yang rancu. Jangan-jangan ini masuk ke haram atau ini masuk ke halal ya. Kalau begitu kita hati-hati. Ya. Kalau selama tidak masuk ke dalam kategori rancu, maka tidak apa-apa. Kita nggak perlu hati-hati, tidak apa-apa. Contohnya misalkan mau makan ikan, boleh apa tidak? Ya, boleh saja. Kita datang ke ke restoran, kita mau beli ikannya macam-macam, ikan kayak gini. Beli aja, enggak apa-apa. Karena ini bukan curian, kemudian ini juga ikannya semua halal. Kita mau ihram enggak ihram, beli aja, enggak ada masalah. Ya. Karena memang semuanya halal dan jelas. Yang kita diperintahkan untuk berhati-hati itu ketika ada kesan dan sinyal. Ini bisa masuk ke dalam hal yang haram. Contohnya misalkan riba itu haram. Suaranya putus ya? Jelas kan suaranya? Iya, agak. Khawatir suaranya tidak jelas karena tadi Anda dengar juga agak Ya, ini udah jelas. Baik, ala kulli hal. Contoh misalkan riba itu haram. Nah, hukum asalnya kita beli, boleh saja kita datang ke pasar beli tidak ada masalah. Kita pengen beli, kita pengen apa, tidak masalah. Pinjam juga sih, yang tidak 100% jelas kalau ini halal. Ini jangan-jangan ada ada kerancuannya. Ya, maka kita hati-hati. Kita hati-hati. Kalau orang mau jual bawang, mau jual buahan, jual beli aja, ya tidak ada masalah. Tapi biasanya muncul ketika ada orang melakukan transaksi yang agak jelimet sedikit. Nah, ini gimana caranya? Ini boleh apa tidak? Tanyakan seperti itu. Agar tidak terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Khawatirnya, karena kita tidak mau bertanya, maka sebenarnya itu bermasalah. Tapi kita anggap tidak masalah. Gitu. Ini yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Ama sa'alu idza lam ya'lamu ala inna shifa'al 'ayyi su'alu. Kata Rasulullah SAW, kenapa mereka tidak mau bertanya kalau tidak tahu? Ketahuilah bahwa sungguhnya obat orang tidak tahu itu adalah bertanya, seperti itu. Nah, maka yang sifat harus hati-hati kita lakukan itu adalah apabila
yang kita akan kerjakan itu ada syubhat atau kerancuan. Jangan-jangan ini masuk ke dalam hal yang ranah haram seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau memang jelas halalnya jelas, tidak usah hati-hati, tidak apa-apa insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Noval Kurniawan. Ahsanullahu alaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah menjaga engkau beserta seluruh kaum muslimin. Amin, amin. Jazakumullah khair. Adakah Semoga semuanya juga demikian. Adakah rekomendasi cetakan mana yang bagus untuk syarah kitab hadis arba'in ini Ustaz? Ya, kalau cetakan berbahasa Indonesia Anda tidak tahu ya. Tapi kalau berbahasa Arab, para ulama mengatakan, masyayikh yang menasihatkan kepada kami, cetakan yang paling bagus adalah syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau syarah 42 hadis itu, kemudian beliau tambahkan 8 hadis lagi. Ya, yang menurut anggapan dan penilaian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, 8 hadis itu juga sama disifati dengan jawami'ul kalim. Sehingga beliau syarah yang 42, kemudian ditambah lagi 8 hadis, disyarah juga menjadi 50 hadis. Ini adalah syarah yang paling bagus untuk menjelaskan tentang rangkaian Arba'in Nawawi seperti itu. Kalau syarah yang lain dalam bahasa Indonesia, wallahu a'lam. Ada muasirin atau masyayikh yang belakangan yang juga mensyarah dengan bahasa yang lugas dan gampang. Syekh Utsaimin rahimahullah juga punya syarah Arba'in Nawawi. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak, juga punya syarah Arba'in An-Nawawi. Dan insya Allah yang terjemahannya sudah ada, yang syarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, anak kira insya Allah sudah ada terjemahan dari syarah beliau. Insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika kita makan ke rumah makan yang biasanya bayar seikhlasnya, atau resto yang menerapkan all you can eat dengan bayar flat misalkan 100.000, di mana biasanya kita makan tanpa semua itu bisa dimakan tanpa ada batasan waktu, atau juga ada yang dengan batasan waktu. Ya, yang Anda tangkap ya, tadi suaranya agak putus-putus, tapi insya Allah ya tahulah, paham. Kalau yang bayar seikhlasnya, itu mungkin akadnya adalah tabarru' atau sosial. Ya, akadnya adalah sosial, sehingga mungkin ada orang yang sedekah, silahkan makan, bayar semampunya begitu. Itu wallahu alam tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau yang antum mau makan banyak sedikit, bayar 100.000 misalkan. Nah ini wallahu alam, ana tidak tahu, dan bisa masuk ke dalam hal yang bisa jadi judi atau gimana, wallahu alam, karena tidak jelas jatah makan anak itu harganya berapa dan kebutuhan anak berapa. Kalau anak beli cuma sedikit, berapa? Kenapa harus membayar 100.000 misalkan begitu. Nah maka wallahu alam, kalau yang banyak sedikit harus sekian gitu, itu anak nggak paham. Wallahu alam. Ini kayaknya internet anak bermasalah ini. Macet. Jelas kok Ustaz? Jelas ya? Lancar Ustaz. Khairan, alhamdulillah. Apa Ustaz? Hilang Ya. sinyalnya. Baik. Silahkan, Akh Agung. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Farhan. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukumnya jika kita makan di resto yang bayar seikhlasnya, atau yang menerapkan sistem all you can eat dengan bayar flat misal 100.000, bisa makan semaunya dengan batasan waktu? Iya, karena tadi sudah sebutkan kalau orang yang bayar seikhlasnya itu bisa jadi karena akadnya tabarru' atau sosial aja. Orang pengen sedekah. Kalau ada orang yang ingin berpartisipasi dalam program sedekah ini, silahkan seperti itu. Silahkan memakan
sepuasnya, bayar juga sebisanya atau semampunya, tidak apa-apa, silahkan. Nah itu insya Allah nggak ada masalah. Tapi yang banyak atau sedikit harus membayar dengan nominal tertentu, itu wallahu alam, itu ada semacam gharar atau ketidakjelasan seperti itu, wallahu alam. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, sampai mana kita bisa menyadari suatu urusan itu masuk dalam subhat? Misalnya, kita bekerja dalam perusahaan di mana ada fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Dalam penggunaan fasilitas tersebut tentunya tidak detail sekali. Sedangkan saat berusaha ditanya ke bagian yang biasa mengurus fasilitas tersebut, jawabannya pun mengambang dan diserahkan kepada interpretasi masing-masing. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memastikan bahwa hal tersebut jelas kehalalannya dan keharamannya? Dan yang kedua, bagaimana jika ada ketentuan syariat dilarangnya karyawan menerima hadiah dari rekanan kerja, tetapi perusahaan mengizinkan karyawan untuk menerima dalam batasan jumlah tertentu? Apakah demikian hukum menerima hadiah atau dikhawatirkan terjadinya riswah tersebut menjadi halal? Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Ya. Yang pertama, bagaimana caranya agar itu tidak syubhat dan rancu? Mudah saja. Tanya kepada pihak yang berkompeten. Ya, kalau seandainya manajer yang ini nggak ngerti, tanya manajer yang ngerti. Ya, terkadang manajer itu ada bertingkat-tingkat. Ada manajer yang agak malas, sehingga dia juga pengen cabut, kabur gitu. Anak buahnya izin kaburkan sekalian, nggak apa-apa, ya bareng-bareng begitu. Nah ini seperti ini nggak benar ya. Maka biar jelas kehalalannya, tanya kepada orang yang berkompeten dalam hal ini. Atau langkah yang satunya lebih aman, tidak digunakan fasilitasnya, selesai. Ya, tidak digunakan fasilitasnya. Ya, kecuali kalau memang itu sudah jelas, tidak apa-apa. Contoh misalkan syabakah atau internet ya. Internet semua orang boleh menggunakan selama dia masih berada dalam lingkup kantornya misalkan. Mau dipakai untuk apa, silahkan. Ya, jangan pakai nge-hack. Kalau nge-hack ya jelas tidak boleh. Gitu. Tapi yang jelas selama masih ada keraguan, hindarkan keraguan itu dengan cara bertanya kepada orang yang memiliki wewenang, atau kalau tidak jangan didekat-deketin. Kemudian yang kedua tadi masalah apa itu? Afwan? Dilarangnya karyawan menerima hadiah, tetapi oh iya, hadiatul ummali ghulul kata Rasulullah SAW. Hadiatul ummali ghulul. Hadiah seorang pekerja itu adalah semacam kecurangan dan korupsi. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dikhawatirkan seperti ini nanti akan ada riswah. Ya, betul. Ada yang dikhawatirkan riswah atau sogok menyogok. Maka seandainya hal itu diizinkan secara peraturan, tidak apa-apa. Dengan catatan tidak lebih dari nominal tertentu misalkan. Atau ada kondisi memang di antara karyawan dan orang lain itu sudah lama saling menghadiahkan. Misalkan kawan SD sudah biasa, wah ketemu akrab sekali, udah saling menghadiahkan, hadiahkan sampai mereka berdua punya pekerjaan, punya jabatan, punya posisi. Nah, kemudian teman ini karena sudah biasa memberikan hadiah, ketika dia sudah menjadi pejabat pun dia kasih hadiah, bukan karena jabatannya, tapi karena kawannya. Maka itu seperti tidak apa-apa. Itu. Akan tapi seandainya dikhawatirkan memang ada udang di balik bakwan atau memang ada arahan-arahan ke sana, untuk hati-hati lebih bagus. Berarti lebih bagus. Wallahu taala a'lam. Nah, ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Surya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warung yang Islami itu bayar dulu baru makan, atau makan dulu baru belakangan bayarnya? Jazakallahu khair, Ustaz. Gimana? Jadi pertanyaannya nih, warung yang disebut Islami itu bayar dulu baru makan, atau makan dulu baru bayar gitu. Maksudnya pertanyaan begitu, Ustaz. Ya, tidak ada bedanya itu. Itu hanya masalah teknis aja. Yang penting jelas, ya. Yang penting akadnya jelas, barangnya jelas. Yang dimakan porsinya berapa, kemudian harganya berapa, selesai. Ya.
Kalau mau dibayar di muka atau dibayar di belakang itu urusan lain. Karena orang yang bayar di muka juga seandainya tidak habis bisa dibawa pulang. Seandainya bayar di belakang juga kalau seandainya peraturannya kalau sudah mengutik satu piring ini maka dia harus bayar seluruh isi piringnya meskipun bayarnya di belakang, tetap saja tidak ada bedanya, itu hanya masalah teknis saja. Wallahu a'lam. Yang jelas harganya jelas, makanannya berapa porsinya jelas, insya Allah tidak ada masalah. Mau dibayar di muka atau di belakang. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Sita Zumala. Assalamualaikum, Ustadz. Baru-baru ini ada topik hangat tentang seorang musisi yang memutuskan berhenti bermain musik. Hal ini memicu banyak sekali komentar, baik yang positif maupun negatif. Pertanyaannya, bagaimana status musik dalam Islam? Apakah ada larangannya? Jazakallahu khairan. Terakhirnya gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, bagaimana status musik dalam Islam? Apakah ada larangannya? Jazakallahu khairan. Ya, memang musik itu sudah ada keterangannya dalam syariat. Mungkin dibedakan antara syairnya atau Ana nggak ngerti lagu itu apa. Lagu itu dendangan suaranya atau yang jelas begini. Kalau yang dimaksudkan adalah syairnya atau kata-katanya. Nah, ini para ulama mengatakan seandainya tidak disertai dengan musik, maka dia bisa dibolehkan dengan catatan bermanfaat. Tapi kalau seandainya tidak ada manfaatnya karena isinya hanyalah masalah cinta, masalah yang tidak ada artinya sama sekali, maka ini tidak dibolehkan. Tapi kalau musik yang artinya adalah suara musiknya itu, nah maka itu memang dilarang. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah di surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Sebagian orang menjadikan perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan yang benar atau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bersumpah 3 kali bahwa itu adalah ghina, itu maksudnya adalah musik. Yang dikatakan lahwal hadis atau kata yang tidak bermanfaat itu maksudnya adalah musik. Maka ini merupakan celaan. Sedangkan di bagian ayat yang selanjutnya, liyudilla an sabilillah, sebagian orang ingin menjadikan musik sebagai sarana untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Tidak berarti maksudnya apabila musik itu tidak digunakan untuk menyesatkan orang jadi boleh, tidak. Dalam pembahasan bahasa Arab atau pembahasan ilmu syar'i ada istilah kharaja makhrajal ghalib. Kharaja makhrajal ghalib itu biasanya seperti itu. Nah, jadi musik itu biasanya digunakan untuk menjauhkan orang dari wahyu. Kalau seandainya ternyata tidak menjauhkan atau digunakan untuk tidak menjauhkan dari wahyu pun tetap tidak dibolehkan. Karena memang itu adalah lahwal hadis yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi firman Allah dalam surat Al-Isra, wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Wahai setan, kalau kamu memang mau menyesatkan hambaku, ya, kamu boleh menggunakan fasilitas suaramu untuk menyesatkan mereka. Ahli tafsir mengatakan sautus syaitan al-ghina. Suara setan adalah musik. Baik. Kemudian hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di sekelompok umat ini, kata Rasulullah SAW, orang yang menganggap halal. Kalau menganggap halal itu berarti aslinya tidak halal. Yastahilluna 4 hal. Al-hira, menghalalkan perzinaan. Al-harira, pakaian sutra untuk laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Jangan kalian pakai pakaian sutra, karena yang pakai pakaian sutra di dunia tidak akan merasakannya nanti di akhirat. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Itu untuk kaum laki-laki. Kalau untuk perempuan boleh. Kemudian kalau untuk orang yang sakit juga boleh. Yang ketiga adalah al-khamr, minuman keras. Dan yang keempat adalah al-ma'azif,
alat musik. Ini menunjukkan bahwa musik itu haram. Ya. Maka kalau ada orang yang meninggalkan musik, kita ucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahannya. Lebih dari itu, terakhir Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam nuniyahnya. Beliau mengatakan, "Hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina'i fi qalbi 'abdin laisa yajtami'ani." Ya. Kecintaan seorang terhadap Al-Qur'an tidak akan bisa bersatu dengan kecintaan kepada musik dalam satu hati. Ya. Jadi terkadang ada orang hafal Al-Quran, tapi itu tidak menjadi jaminan dia akan cinta kepada Al-Quran. Ya, karena orang yang dikatakan ahlul Quran, maksudnya orang yang menghafalkan, memahami, dan mengamalkan. Apa manfaatnya orang hafal Al-Quran hanya dipakai musabaqah saja, suaranya enak saja, akan tapi dia tidak mengamalkan isinya. Ini tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini tinggal 4 menit, izin masih ada beberapa pertanyaan dikit lagi Ustaz ya. Ya, Afwan. Izin, ini udah mau jam 9, mohon izin tinggal Ya, ada beberapa sedikit pertanyaan. Baik Ustaz. Ini dari Umu Abdillah di Makassar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ana Ustaz, Bapak kami meninggal dunia kemarin. Kemudian saudara-saudara kami melaksanakan acara takziah selama 3 hari, yaitu mengundang seorang ustadz untuk ceramah ini selama 3 hari. Kami 14 bersaudara, sementara yang mengenal sunnah hanya 3 orang. Bagaimana sikap kami terhadap hal ini? Iya, hukum asalnya ketika ada orang yang sedang ditimpa musibah seperti itu, yang dianjurkan kepada kaum muslimin untuk meringankan, bukan membebani lagi. Meringankan bagaimana caranya? Membuatkan makanan, meringankan mereka dengan memberi bantuan. Kata Rasulullah SAW, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum." Ya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far waktu itu meninggal di perang Mu'tah. Maka Rasulullah SAW buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah didatangi sebuah situasi yang membuat mereka semua sibuk berpikir. Nah, jangan dibebani lagi. Ini menyalahi. Kemudian termasuk di antara yang sering dilakukan adalah dengan berkumpul-kumpul. Nah, berkumpul ini seandainya untuk mengingat-ingat kesedihan atau meratap dan sebagainya, jelas diharamkan. Dan termasuk di antaranya adalah berkumpul-kumpul di rumah si mayit untuk menghibur. Ya, yang boleh dilakukan adalah takziah sambil mendoakan. Ya, sambil mendoakan, a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik, misalkan. Didoakan si jenazahnya agar husnul khatimah, kemudian keluarganya didoakan agar sabar dan sebagainya. Akan tapi menggunakan acara-acara, wallahu alam tidak dibiasakan untuk dilakukan seperti itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para ulama. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kunna na'udul ijtima'a fi baitil mayyiti minan niyahah. Kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah si mayit termasuk bagian dari ratapan. Maka sudah sebaiknya tidak dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, sikapnya bagaimana? Kalau seandainya ingin bersikap dengan bijak, tentu dinasihati, tapi dengan kemampuan dan menyesuaikan situasi. Ya, suasana duka, kemudian bisa jadi ada kakak, ada orang tua, yang kita perlu mengatur bahasa dan mencari waktu yang tepat agar mereka bisa untuk sharing bersama kita. Ya, kalau seandainya kita belum bisa untuk memberikan masukan, ya setidaknya kita tidak ikut meramaikan acara seperti itu karena memang tidak ada ketentuannya dari syariat. Allah Ta'ala alam. Semoga ayah antum husnul khatimah dan yang ditinggal bisa sabar, terus bisa berbakti setelah peninggal beliau. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah seorang bisa berbakti setelah meninggalnya? Bisa, dengan cara menyambung hubungan yang selama ini disambung oleh ayah, ya, hubungan kawan atau hubungan kerabat, apalagi yang dulu pernah disambung oleh ayah kita sambung lagi. Itu akan bisa diwujudkan sebagai sebuah bentuk bakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dari Akhir Rizki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz mengenai halal haramnya riba. Contoh kita dalam transaksi jual beli, pihak pembeli tidak menyepakati tanggal pembayaran. Kemudian pihak penjual menerapkan denda. Dan jika pihak pembeli membayar sebelum jatuh tempo, pihak penjual memberikan bonus kepada si pembeli. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Wallahu alam. Anda tidak tahu. Anda sarankan ditanyakan ke Ustadz Erwandi, insya Allah. Ya, Ustadz Erwandi punya live interaktif di Fatwa TV hari Jumat jam 5 sampai jam 6. Silahkan ditanyakan. Mudah di teleponnya, insya Allah mudah. Ya, insya Allah. Nah, atau Ustadz Arifin Badri hari Senin. Hari Senin sore, kalau tidak salah jam 4 sampai jam 5. Silahkan ditanyakan kepada beliau. Nah, Ustaz, itu pertanyaan terakhir. Kita cukupkan sampai di sini. Kemudian ada pengumuman sedikit dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penanya terpilih hari ini adalah yang pertama Ahmad Noval. Kemudian yang kedua adalah ukti dari Sita Zumala. Kemudian yang ketiga adalah Ahi Umu Abdillah dari Makassar. Mohon bisa japri ke Pak Junaidi gitu ya untuk bisa memberikan alamat pengiriman dari panitia di nomor 081331 994424 atas nama Junaidi. Jazakallah khairan. Alhamdulillah sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Bila masih ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di pengajian selanjutnya. Kemudian tadi juga Ustadz juga mengarahkan ke Fatwa TV juga ya. Teman-teman bisa mengikuti kajian di sana bila masih ada pertanyaan. Semoga bisa juga ditanyakan ke kajian-kajian berikutnya. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan kutipan nasihat singkat untuk kami semua, Ustadz. Baik. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila engkau selesai melakukan aktivitas, maka bersemangatlah atau bersungguh-sungguhlah untuk melakukan aktivitas yang lain. Ahli tafsir mengatakan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Apabila engkau selesai melakukan jihad, maka pindahlah kepada qiyamul lail, salat malam. Ada yang mengatakan apabila engkau selesai melakukan sholat fardu, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan doa. Ada yang mengatakan apabila engkau telah, ini seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila engkau telah selesai melaksanakan segala aktivitas keduniaanmu, maka sekarang datang waktunya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah seorang mukmin berusaha untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, apabila selesai dari melakukan sebuah aktivitas, diikuti dengan aktivitas yang lain, karena biasanya penyakit itu datang ketika kita kosong dan tidak memiliki pekerjaan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh orang yaitu waktu sehat dan masa kosong. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa atau senantiasa memberikan kita bimbingan agar kita bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama apabila yang kita bisa dapatkan adalah ilmu agama. Karena seorang mengatakan idza marra alayya yawman wa lam ajid ilman fala burika li fi dzalika al-yawm. Seorang ulama mengatakan apabila aku melewati satu hari tapi tidak tambah ilmu, maka aku tidak mendapatkan keberkahan pada hari itu. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Tak lupa juga kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jemaah yang baru bergabung di serial kajian We Are Muslim malam ini. Kami mengingatkan juga jangan lupa follow Instagram WA group dari We Are Muslim ini di WAG We Are Muslim. Itu bisa diikuti, di follow karena beberapa info kajian juga ada di dalamnya.
Kemudian kajian ini insya Allah akan diadakan setiap Ahad malam dan Jumat malam, di mana setiap Ahad malam secara bergantian antara kajian kitab Tauhid dari Ustadz Haryanto Hafizahullah Ta'ala, kemudian kitab hadis Arba'in An-Nawawi bersama Ustadz Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Sedangkan setiap Jumat malam itu ada kajian kitab Umdatul Ahkam bersama Ustadz Azhar Khalid bin Syed Hafizallahu Ta'ala. Alhamdulillah tidak terasa sudah lebih dari 1 jam kami menemani sahabat biar muslim pada kajian Ahad malam ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Kemudian tadi penanya terpilih bisa japri ke Pak Zunaidi sebagai panitia tadi ya. Kemudian semoga kajian malam ini dapat menguatkan iman kita dan tetap istiqomah di jalan Al-Quran dan Sunnah. Saya Agung dan seluruh panitia mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada terdapat kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.